Balik lagi di Dulu Sekarang pemirsa, masih mengulik keunikan dari Provinsi Gorontalo. Ini dia kerajinan sulam yang hanya ada di Gorontalo. Kerawang atau disebut karawo merupakan sulaman dengan teknik memotong satu persatu serat kain, lalu disulam dengan benang. Nah, untuk menarik serat kainnya butuh ekstra kesabaran dan ketelitian agar tetap rapi. Kerawo disulam di berbagai jenis kain yang dibentuk menjadi pakaian, selendang, sapu tangan, dan mukena. Kerajinan kerawo ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Gorontalo di tahun 1800-an dan menjadi pakaian para raja dan kaum bangsawan saja. Nah, jadi kalau dulu Bu, motifnya kain karawo ini bisa berupa apa aja? Zaman dulu dia motif-motifnya kebanyakan diambil dari hasil pertanian, seperti bunga cingke, bunga kelapa, bunga padi, ada juga jagung. Kalau ada juga yang dari laut itu ke lautan itu ikan. Ya. Dulu motif kerawo berupa hasil-hasil bumi Gorontalo seperti cengkeh, bunga kelapa, bunga padi, dan hasil laut seperti ikan. Tapi sekarang motifnya lebih beragam dengan gambar bunga. Harga kerajinan sulam ini bervariasi tergantung jenis kain yang disulam. Lihat ya pemirsa, sekarang motif karawonya juga ada di kipas-kipas cantik seperti ini yang bikin penampilan pesta juga semakin cantik tentunya. Tapi ini pemirsa, nggak hanya di kipas atau kain, motif karawo juga bisa mengenyangkan alias bisa dimakan. Nah, pemirsa pasti bingung kan? Daripada bingung, lihat liputan yang satu ini ya. Cantik-cantik ya kuenya. Pas banget nih kalau dihidangkan di saat Idul Fitri nanti. Kue-kue kering ini mengadaptasi motif sulam kerawo sehingga disebut kue kerawo. Kudapan ini sudah eksis sejak puluhan tahun lalu. Kue keringnya sendiri terbuat dari campuran bahan mentega, gula, kuning telur, susu, maizena, dan tepung terigu yang dikocok hingga rata. Adonan yang sudah kali siap untuk dicetak berbagai bentuk. Kue karawo dibuat dalam dua rasa, susu dan coklat. Panggang kue yang sudah dicetak dalam oven selama 15 menit. Setelah matang, saatnya melukis. Tinta kue kerawo dibuat dari campuran gula dan putih telur yang dikocok hingga mengembang. Adonan dibagi dalam beberapa wadah dan diberi pewarna makanan yang berbeda-beda, lalu masukkan ke dalam plastik-plastik kecil dengan bentuk kerucut. Nah pemirsa, ternyata nggak mudah nih untuk melukis kue di kue seperti ini ya. Nah zaman dulu pemirsa, sebelum ada alat seperti ini, orang menggunakan lidi untuk melukis kue. Tapi tentunya motifnya nggak bisa beragam ya Bu, seperti sekarang. Nah jadi setelah selesai dilukis, tahap selanjutnya apa nih Bu? Dipanggang. Oke, jadi kita mau siap-siap manggang kuenya. Saat melukis kue, adonan warna harus ditekan secara perlahan untuk mengatur tebal tipisnya. Nah, motif kue kerawo ini berupa bunga-bunga mulai dari kembang sepatu, krisan, bougainville, dan lainnya. Tambahkan pewarna yang beragam dalam motif kue agar lebih meriah. Kue yang selesai dilukis lalu dipanggang kembali selama beberapa menit. Kue-kue cantik ini pun gak luput jadi oleh-oleh favorit khas dari Gorontalo. Wah, ini dia pemirsa, kue karawo saya sudah jadi. Ini motif bougainville. Nah, gimana? Sama kan dengan motif kipasnya? Ya udah, kalau gitu saya mau santai-santai dulu ya pemirsa. Salah ya gitu. Sekian dulu mengulik cerita dari kota berjulukan Paris Van Celebes ini. Terus saksikan Dulu Sekarang setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7. Sampai jumpa.